Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asbihi syai'ul ardi wa la as-sama'. Wassalamu'alaikum alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin wal hadirat seluruh jamaah pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dari Allah di mana kita semua masih memberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awal beberapa guru kita, ustaz kita mengangkat tentang nikmat. Mulai dari Ustaz Ismail mengangkat masalah nikmat yang harus kita syukuri berupa nikmat kesehatan. Berangkat dari Ustaz Muhammad mengangkat tentang nikmat yang sering kita lupa, karena sesungguhnya nikmat yang ada itu nikmat iman Islam. Ada satu yang kita lupa, yaitu nikmat Islam. Itulah yang dibahas oleh Ustaz Muhammad. Dan kemudian semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi sebagai suatu masalah bagi kita semua. Kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Kita baru saja melaksanakan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, Syawal bermakna yaitu meningkat atau semakin bertambah. Artinya apa? Orang yang keluar dari bulan suci Ramadan harus meningkat. Apanya yang meningkat? Bukan berat badannya yang meningkat, tetapi yang meningkat adalah kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk halal bihalal, yang dimana tadi sudah dibahas oleh beberapa ustaz-ustaz kita. Ustaz Junaidi bahas masalah halal bihalal. Ustaz Azwar bahas masalah halal bihalal. Ustaz Fajri bahas tentang sejarah halal bihalal. Dan kemudian Ustaz Sandi membahas tentang halal bihalal, tapi dalam perspektif silaturahmi. Saya ingin mengangkat tema dari halal bihalal, yaitu pada surah ketiga dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 133 dan 134 dalam Al-Quran berada pada posisi sebelah kanan bagian atas. Silahkan dicek, kalau salah berarti itulah saya sebagai manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu. Saya sebenarnya mau tasrif, mau masuk dalam ilmu saraf tentang saraf wasari, tapi saya melihat banyak guru-guru saya di sini, jangan sampai saya salah. Saya terjemahkan saja bahwa bersegeralah, kalau dalam kamus cepat-cepat, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ampunan Allah harus dicari? Tidak. Kenapa? Karena Allah itu pada hakikatnya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu tidak lain peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan yang kita lakukan kemarin, sebulan lamanya kita ditarbiyah, kita berpuasa, tujuannya tidak lain yaitu untuk mendapatkan predikat
Kita sebagai alumni Ramadan, kita ingin meraih yang disebut dengan muttaqin. Siapa itu muttaqin? Siapa itu orang-orang bertakwa? Disebutkan dalam ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Karakteristik atau ciri orang yang bertakwa itu ada 3 yang disebutkan dalam ayat 134 surah Al-Imran. Kita sedikit sebelum masuk pembahasan 134, kita sedikit mengkaji tentang simbol-simbol penurunan surah dalam Al-Quran. Kenapa surah Al-Imran itu ditempatkan pada surah ketiga dalam Al-Quran? Ternyata Al-Imran bermakna keluarga kita. Disebut keluarga karena ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Lantas kemudian kenapa surah An-Nisa ditempatkan pada surah keempat dalam Al-Quran? Ternyata di dalamnya terdapat perintah masna wa thulatha wa ruba'. Ini mudah tidak membutuhkan buat saya bagi jamaah yang menikahlah kamu 2, 3 dan 4. Makanya surah An-Nisa ditempatkan pada surah keempat dalam Al-Quran. Makanya jamaah menurut saya. Kemudian surah kelima kenapa ditempatkan pada surah kelima? Surah Al-Maidah. Ternyata Al-Maidah itu adalah hidangan di mana di dalamnya terdapat ayat tentang makanan halal lagi baik. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kita sudah keluar dari bulan Ramadan bertakwa. Infak lagi di bulan baik ke datang maupun sempit. Nabi terus mengucapkan dia dulu. Ana awal ma amartu bih. Tapi ya, kita lanjut dulu. Kan saya sudah dapat amalan kebaikannya, kita amalan perbuatannya. Menginfakkan sebagian harta baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau lapang mungkin kita bisa longgar-longgar. Dari malam saya sudah pancing-pancing sebenarnya ketua yayasan. Saya pikir-pikir karena Rafli mau berinfak 200.000, bilang saya kelihatan orang ini Rafli. Dia bilang saya 300.000, boleh senang Pak Ketua. Tapi dia berpikir jangan ustaz karena kuliah banyak pengeluaran tak juga. Jadi saya juga pikir-pikir. Jadi saya kasih turun bilang 50.000 langsung protes. Jadi saya ambil setengahnya 150 saja. Itu pun masih saya pikir, makanya saya tidak bisa tidur di rumah. Ya. Mari kita semua saling memaafkan tanpa berada, saling memaafkan kepada kita semua, termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran ini, yaitu karakter orang bertakwa. Yang 3 ini maka Allah sebutkan di akhir ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekira inilah yang bisa kami sampaikan, dan banyak yang mohon dimaafkan. Wallahu yaqulul haqqa wa yahdi al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi